ibunya pembawa sifat, suaminya normal. Tapi kok anaknya mayor? Nah, Jeng-jeng. Oke dong, jangan kasih tahu ya dok. Gitu. Udah pecah jadi Udah di pada badan pecah. nggak ngaruh. Sebenarnya nggak. Ya jadi nggak naikin HB. Iya, jadi nggak ngaruh kan? Hitungan Cuman- kita yang Cuma, HB-nya sekian. cuma deposit Zat besi zat iya besi kan, doang. nah, makanya itu banyak yang nggak tahu dok, pikiran ya udah, yang penting gue masuk darah, tapi kan sebenarnya dia nggak tahu darahnya itu bener dimasukin apa enggak gitu. Kalau dari aku sendiri masih ada 3 pertanyaan lah. Kan tadi udah tuh masalah suplemen dan kelasi besi, minimal HB, terus kalau tipe darah yang masuk juga ngaruh nggak? Kayak filternya gitu. Kayak Stanley yang udah lama dia pakai darah apa? Darah cuci. Wash. Iya wash. Terus kayak Kis-Kis banyak kan pakai LD gitu kan. Nah itu ada bedanya nggak sih dok? Oke, itu kalau masalah transfusi darah itu bedanya untuk pembentukan antibodi itu sama reaksi transfusi. Kan itu kan bagaimanapun darah dari orang lain yang dimasukkan ke tubuh resipien kan, misalnya dari luar ke kita. Itu kan pasti kalau ada yang dari luar ke kita itu kan pasti ada perlawanan kan, antigen, antibodi segala macam gitu. Nah, kalau emang nggak cocok, jadinya darahnya malah hemolisis. Jadi yang ditransfusi, yang ditransfusiin itu hancur. Oh, jadi percuma gitu. Dia perang sendiri terus hancur gitu. Jadi kok udah ditransfusi nggak naik ya gitu. Oh nggak naik malah. Nggak naik, Bisa habisnya nggak naik gitu. Misalnya kan mestinya targetnya udah 12 nih, kok cuma 10 gitu. Atau cuma ditransfusi malah turun gitu. Ada yang kayak gitu. Oh gitu, karena bukannya ditambah dia malah berantem sendiri di dalam. Malah turun sendiri gitu sampai ada. Nah itu yang kita mencegah yang seperti itu. Berarti tergantung pasiennya alergi nggak alergi gitu. Jadi kan kalau di transfusi itu kan kita harus monitor ya. Dia ada reaksi transfusi apa enggak? Namanya reaksi transfusi apa enggak? Reaksi transfusi itu kan ada yang ringan, sedang, sama berat. Yang berat itu ya kalau kita transfusi sampai dia hemolisis. Jadi hemolisis itu maksudnya ya ditransfusi HB-nya malah turun, malah pendarahan, malah sesek, malah iya sampai kayak gitu tuh ada yang berat sampai anafilaksis yang sampai pingsan nggak bangun koma tuh ada. Itu yang seberat itu kalau reaksi transfusi. Kalau yang ringan itu cuman gatel-gatel, bentol-bentol, terus merah-merah ya gitu kan. Terus nah itu sebenarnya ada sih reaksi itu. Jadi memang mungkin ada income minornya di situ yang nggak cocok sama darahnya, jadi dia bereaksi. Oh berarti kemarin kan si Kristal tuh ada sempat dilaporin income minor. Tapi susternya bilang tapi udah di-approve sama dokternya. Waktu income minor itu ada reaksi ya? Yang pertama mual. Ada reaksi. Berarti income minor itu hampir pasti menimbulkan reaksi. Belum tentu juga. Tergantung nanti dari darahnya cocok apa enggak. Karena kan sebenarnya kalau dia udah keluar income minor, nanti kan akan dicari darah yang secocok mungkin. Walaupun mungkin nggak 100% cocok. Yang paling mendingan lah dari opsinya. Karena kalau mau cari yang cocok banget tuh sampai lama, ini HB udah sampai turun terus nih gitu kan. Kita kan harus belum benefitnya yang mana nih gitu lagi. Gitu kan. Udah gitu ya belum tentu yang kita kasih ini bereaksi juga kok dia gitu kan. Jadi akhirnya ACC aja lah daripada HB-nya turun terus. Jadi itu dari kacamata dokter kayak gitu. Income-nya minor kan ya udah dikasih premedikasi aja dulu difenhidramin gitu misalnya biar nggak terlalu ada bereaksi, alerginya nggak keluar gitu. Tapi untuk supaya optimal berarti diusahakan tidak dapat income minor kan? Iya, diusahakan yang secocok mungkin. Jadi kita kalau tahu kan golongan darah kan ya AB, O, AB aja terus resus positif negatif. Tapi kan sebenarnya golongan darah tuh di balik itu banyak ada lagi gitu. Nah, sebisa mungkin dicocokin lagi sama yang sampai ke sana-sananya. Kalau di negara maju tuh kayak di UK itu yang pernah bilang itu udah dicocokin sampai ke situnya. Jadi secocok mungkin. Yang dibilang phenotyping itu. Sampai ke phenotyping itu. Setiap transfusi tanpa iya, diminta. Tapi kan mahal banget ya kan. Di sini Komtes aja 1 juta periksa untuk Komtes. Oh ya? Phenotyping itu di atasnya itu? Iya. Kan nggak mungkin itu diperiksa setiap kali mau transfusi. Kan biayanya sendiri berarti udah berapa? Di Bangkok murah dong. Kalau udah dilakukan phenotyping. Harganya sama loh kayak di Hermina. Kalau jadi gini,
Itu balik lagi kalau memang udah secara Indonesia udah banyak Pakai. gitu kan demand-nya again. Kalau misalnya itu kan harga itu turun ketika Demand-nya udah banyak. banyak yang pakai. Sama kayak leukodepleted itu kalau masih cuma di Jakarta doang atau di Jakarta Pusat doang bahkan mungkin RSCM doang ya harganya masih mahal. Tapi begitu dia udah mulai expand, banyak yang pakai segala macam gini-gini, akhirnya kan harganya lama-lama turun. Sama kayak gitu. Itu juga fenotip kalau semuanya udah periksa ya pasti harganya lebih turun. Tapi sepengaruh itu nggak sih? Di Indonesia ya aku bilang yang waktu itu ya yang bisa mungkin ngerjain nggak banyak dan mungkin PMI Kramat doang dan aku sendiri sih nggak pernah periksa itu. Jadi kalau maksudnya kalau Incominor di UK gitu sengaruh itu nggak ke pasiennya? iya sampai harus Pasti cari sih. karena kalau di UK ini beda lagi. Kalau di UK itu kan ras kan beda Beda-beda, banget, ya kan. Di sana kan sangat multicultural banget. Sementara di Indonesia kan ya sama masih juga sih kita sebenarnya. juga gitu. iya masih kita aja. Sebenarnya tapi nggak serumit yang di UK. UK itu kan ada rasnya macam-macam. rasnya dari seluruh dunia ada di sana kan. Kalau di sini kan ya paling beda Paling yang bangsa doang. Tapi kan masih Asia gitu kan. sama-sama Jadi Asia. makanya kita nggak terlalu ribet banget soal yang itu. Tapi kalau di UK itu kan bener kalau kulit putih dapat darah dari kulit hitam. mungkin udah banyak banget reaksinya atau dari orang gitu. Afrika ya kan. Makanya di sana tuh sangat Kemarin si Kiss tuh dapat dari Bule. bule dan cocok. Actually kita nggak tahu deh A plus. seberapa cocoknya. Cuman cuman problemnya bule itu donor karena dia harus donor. Jadi kan kita curiga gaya hidupnya tuh seperti apa sebenarnya gitu loh. Bukan yang dia donor karena aware, pengen donor, tapi dia apa harus ya. donor kalau nggak dia punya simptom yang lain gitu. apa ya gitu kan Jadi jadinya. kan kita curiga begitu bule, kita nggak tahu gaya hidupnya kayak apa gitu. Jadi kita akhirnya stopin. Padahal ya nggak tahu mungkin dia Cocok bilang ya, betul. banyak foreigner yang willing apalagi dengar kasus kayak gitu udah pasti Pengen. mereka donor. lebih punya intensi Iya. untuk nolong gitu loh. Iya. Ya udah tapi since kita nggak tahu gaya hidupnya, nah karena concern itu kita minta teman-teman yang kita kenal gaya hidupnya supaya nanya mau jadi donor tetapnya Kristal nggak, dan thanks God ada beberapa yang willing gitu loh. Iya Jadi sih, memang lebih baik juga donornya donor tetap. Jadi kita tahu dia kayak gimana, terus sehari-hari kayak gimana. Karena kan kadang-kadang ya namanya kan transfusi darah itu kan tetap ada resiko kan, untuk tertular virus hepatitis, HIV gitu kan. Walaupun itu udah di screening, sekarang tuh screeningnya bagus banget. Kalau mungkin 20-30 tahun yang lalu screening hepatitis dan HIV belum jadi sebagus sekarang. Makanya pasien-pasien yang umurnya 30-an mungkin hepatitis semua banyak. Banyak yang kena hepatitis. Iya, Stanley Ini kemarin Stanley juga udah kena, tadi bilang dia kena hepatitis gara-gara perawatan Iya, hepatitis karena akhirnya transfusi setahun. darah. Iya makanya. Jadi kan ya emang karena itu risiko dari transfusi darah. sebenarnya. Tapi berarti phenotyping memang sepengaruh itu ya buat pasien? Kalau di sini masih belum sepengaruh itu ya. Karena yang tadi sama-sama rasnya rasnya kan masih mirip-mirip. belum terlalu. Tapi kalau memang mau ya itu balik lagi kalau mau ideal ya emang bisa Idealnya seperti begitu. itu. atau Oke. income. Atau komtes. namanya. Komtes. Oke. Oke. Terakhir nih kalau dari aku durasi transfusi itu ngaruh nggak ke badan anak? Balik lagi dia butuhnya berapa? Jadi gini, kita kan targetnya 9 sampai 10,5. Durasi itu maksudnya apa ya? Durasi misalnya dapat nih 1 bag darah. Udah di dripnya berapa lama? berapa lama? Oh gitu, iya. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar-benar saklek Pasti. mengatur berapa jam sih mestinya satu kantong itu harus diberikan. Walaupun memang ada yang bilang 2 mili per kilo atau per jam atau yang segala macam itu ada. Tapi sekali lagi balikin lagi ke kondisi anaknya. Itu semua balik lagi ke pasiennya. Makanya kalau transfusi itu idealnya dicek tanda vitalnya, ada keluhan, ada gejala apa enggak sebelum dia ditransfusi. Terus saat dia ditransfusi sampai 15 terus diperiksa lagi 15 menit atau 1 jam Setelah saat ditransfusi. Setelah selesai transfusi dan 1 jam atau 4 jam setelah transfusi. Itu mestinya dilakukan seperti itu karena kan kita Di observe lah ya kita yang observasi itu. Jadi kalau memang misalnya ternyata ada peningkatan nadinya, denyut jantungnya lebih naik ya. Jadi jangan-jangan ini kebanyakan Kecepatan. dong darahnya yang masuk tuh bisa yang kayak gitu. Jadi intinya balik lagi ke
klinisnya pasien itu masing-masing. Ada Tapi yang bisa Tapi ada standarnya. Mestinya satu. Kecepatan. Maksudnya intinya kalau kita tiba-tiba terima banyak berarti kita harus hati-hati karena takutnya overload. Overload tuh artinya kan dia darah itu kan pekat banget ya, namanya packed red cell. Jadi itu darah benar-benar darah merah doang yang nggak pakai cairan. Nah itu yang nggak bisa dikasih langsung digelontorin gitu aja. Karena kan dia kalau pekat bikin overload. Jadi kayak viskositas tapi mas kekentalan darah yang udah ada darah terus dikasih grojok darah sebanyak itu kan makin kental. Nah itu yang kayak di bisa flash jadi, gitu. iya jadi berbahayanya di situ karena jadi tiba-tiba kental darahnya gitulah istilahnya. Dan itu ngaruh ke kerja organnya. Iya. Oke. Jadi emang nggak boleh cepet-cepet. Nggak boleh cepet-cepet. Maksimal kecepatan tuh berapa dok? Misalnya Jadi satu kantong nih 250 mili. Uh-uh. Maksimalnya kayak buat sekis-kis deh gitu yang 6 tahun gitu. Berat Bisa sejam badannya kah, berapa? 2 jam kah, 20 kilo? Kalau 20 kilo itu kan kita biasanya kasihnya tuh sehari mungkin maksimal praktisnya ya 15 mili per kilo per hari. Jadi kalau maksimal sehari 350 mili lah. Berarti kan 350 mili mungkin 1 atau 2 kantong gitu ya. Nah itu harus selesai ditransfusi dalam dalam sekitar 2-4 jam. 2-4 jam. Oh. Jadi Kalau lebih nggak cepat bisa dari tuh itu nggak baik. nggak bisa. Lebih lama dari itu pun nggak boleh. bisa. Soalnya apa drip itu kan kadang-kadang ada dripnya gede-gede itu. Ada yang kecil-kecil. Nah, cuman kan itu jadi feeling ya kalau pengalaman kita yang di Bangkok kan semua udah pakai mesin gitu. Jadi udah pasti 3 jam setengah 3 jam selesai gitu loh. Ya itu dia. Di sini lagi-lagi mesin belum tentu ada. Makanya aku sampai ngitung sendiri karena Dasarnya ya. kayak dokter bilang kan dia ada ketahanan tersendiri. Terus tergantung blood setnya. Jadi aku sendiri sebagai emak ininya lancarnya belum tentu juga lancar. Lancar iya kan. Jadi bengkok aku sedikit, netes iya, turun. pelan iya kan. Dia gimana dikit tiba-tiba cepet gitu kan. Jadi oke. Belum bisa lagi orang tua atau susternya ntar abis ini ada acara nih. dicepetin gitu kan. Cepetin. Makanya kalau kis-kis sudah oh ya kayak Dede diem di sini, diem tangannya di sini ya. Oke, diem. Aku hitungin. Nanti setengah jam lagi lihat lagi makin cepet gak kan? Iya. Sebenarnya kan waktu itu kan pertama datang darahnya dingin kan, dibeku kayak mungkin ya dikulkasin gitu kan. Makin 2 jam kemudian kan dia makin anget, makin cepet kan. Ya mesti dilihat lagi dong kan masalahnya baik lagi kan manual gitu kan. Itu dia maksudku karena di sini itu kan balik lagi demand sama ininya nggak pasien sama perawat tuh rasionya masih kurang juga gitu. Perawat kan mestinya 1:2 atau 1:3 gitu. Di sini kan 1:15 gitu. Siapa juga yang bisa memantau 15 Iya makanya orang aku mantau sendiri juga udah ngelempar itu ke suster. Kalau memang orang tuanya, makanya kita tuh sangat-sangat bersyukur kalau orang tuanya aware banget. Misalnya dok, ini udah 3 bulan belum periksa ferritin dok. Gitu aku senengnya minta ampun tuh kalau ketemu pasien yang kayak gitu. Satu lagi, kalau di luar itu satu kantongnya udah ketahuan, ini hematokritnya sekian gitu. Iya. Udah di sini kan nggak ada kan? Nggak ada. Bedanya itu. Mereka udah ngitung banget tuh selnya ada berapa satu kantongnya. Pantesan bisa lebih awet ya? Iya. Terus ketahuan dia dapatnya diambilnya kapan, diprosesnya kapan. Oh iya itu juga ngaruh nggak sih dok? Iya dong. Sebenarnya. Untuk kalau yang udah mau kadaluarsa baru dimasukin ya kan baru udah rusak darahnya. Umurnya berapa? Kadaluarsa itu Nggak berapa ada yang lama? bisa ngomong sih. Aku nggak bisa ngomong kalau. Nggak standarnya. Freshness-nya itu berapa lama setelah didonor misalnya gitu? Kalau di sana sih kemarin si Bilangnya dokter 2 Pon maksimal 2 minggu, tapi dia kalau talasemi 1 minggu. 1 minggu. Maksimal dia Nggak boleh usahakan. donor yang lebih lama dari itu. Nah kita pernah dapat yang 3 minggu. Iya kemarin aku sampai. Yang itu aku nggak tahu. Kayak nggak ada lagi, nggak ada pilihan. Oke, apalagi yang di. Ya paling kalau kayak gitu ujung-ujungnya nanti periksa darahnya lebih cepat. Lebih cepat, Karena iya. kan kalau 3 minggu berarti kan udah banyak sel yang rusak pada kan? pecah kan. Nah, Iya. banyak yang nggak tahu dok. Iya udah pada pecah jadi Udah di pada badan pecah. nggak ngaruh. Sebenarnya nggak ya jadi nggak naikin HB. Iya, jadi nggak ngaruh kan? Hitungan Cuman- kita yang Cuma, HB-nya zat besi sekian. cuma deposit Zat besi zat doang besi kan. Nah, doang. makanya itu banyak yang nggak tahu dok. Pikiran ya udah. Yang penting gue masuk darah. Tapi kan sebenarnya dia nggak tahu darahnya itu bener dimasukin apa enggak gitu. Oke. Oke. Mulai Iya, pertanyaan kita. Ini yang paling standar. Tesnya namanya apa dok? Yang buat tahu nih talasemi apa bukan? Terus harganya berapa? Oke. Untuk tahu ini talasemia atau bukan, sebenarnya sih bukan cuma dari tesnya doang, tapi kan kita harus tahu riwayat penyakitnya, riwayat keluarganya, anamnesisnya, dia pucatnya gimana, pemeriksaan fisiknya, baru nanti ditunjang sama pemeriksaan penunjang, itu lab. Lab itu yang bisa melakukan, oke ini talasemia itu HB elektroforesis, HB analisa. Analisis.
Itu mungkin kalau dulu tuh harganya sekitar 500 ribuan sampai 750 ribu kalau nggak Oke. salah. Ada yang Kayaknya itu ada di yang lab 400, Pro dia udah bisa ya 700 kita gitu. waktu itu kisah. Ya itu rumah sakit besar atau laboratorium swasta yang besar udah bisa Udah ngerjain bisa. itu. Oke, namanya HB analisis ya. HB analisis. Oke. Terus kemarin nih ada yang nanya lagi. Kemarin saya cek darah ternyata HB-nya 14,9, leukositnya 12, eritrositnya 5,2. Apa ini talasemi? Kalau menurut aku bukan. Bukan. Ya kan? Nah, Bukan kan? bukan, karena kalau talasemi itu kita ngelihatnya dari HB biasanya dia rendah di bawah normal. Kalau 14 kan udah Tinggi malah. tinggi. Sekali lagi dilihat dari indeks eritrosit, MCV sama MCH. Mungkin HB-nya bisa 14 atau mungkin normal 13. Tapi MCV, MCH-nya tuh rendah, indeks eritrosit. Nah, itu Oke. yang biasanya yang kayak gitu, itu pembawa sifat. Oke. Pembawa sifat atau talasemia minor. Jadi kalau komponen hematologi itu kita harus lihat HB, MCV, MCH. Jadi kalau HB-nya tinggi, normal, MCV, MCH normal, dia kemungkinan besar bukan talasemi. Oh, Tapi tergantung kalau MCV MCH-nya. HB-nya rendah, MCV, MCH-nya rendah Mendukung juga. heeh. Itu ada dua kemungkinannya, pembawa sifat atau anemia defisiensi besi, kekurangan besi. Karena zat besi. Oke. Kekurangan zat besi. Tapi kalau HB-nya normal, 12, 13, bahkan 14, tapi MCV, MCH-nya rendah, itu harus aware bahwa dia sebenarnya pembawa sifat. Oke. Malah itu kuncinya. Oke. Ini ada lagi. Suami saya dicek tapi retikulusitnya kami tinggi. Retikulusit itu apa, Dok? Retikulosit itu sel darah merah yang muda. Oh, anak kami didiagnosis talasemia beta. Sempat HB68, memang udah sakit. Tanpa transfusi bisa kembali normal. Tapi memang susah makan. Sekarang udah di terapi, mau mulai makan, jarang sakit. Nah, kalau begini termasuk talasemia minor apa bukan? Kalau bisa balik lagi harusnya Harusnya bukan kan? bukan mayor ya. Iya, jadi kalau Makanya talasemia dia nanya ini mayor, dia iya. minor bukan. Jadi kalau talasemia mayor itu dia kalau nggak ditransfusi Iya, HB-nya nggak bakal turun balik. terus. Nah, Turun ini kan dia terus balik gitu. sendiri nih, berarti dia balik pasti sendiri. bukan Satu, mayor. bukan mayor. Minor apa Kedua, enggak? talasemia minor itu bisa combine sama defisiensi besi. Oh. Jadi Oke. bisa jadi itu HB-nya segitu. Terus dia defisiensi besi juga sama pembawa sifat juga. Jadi pembawa sifat kan bisa Nggak normal ketahuan dia. Bisa balik HB-nya. lagi. Iya, jadi ya kalau zat besinya udah dibenerin ya mungkin dia HB-nya udah naik. Tapi naiknya juga nggak seoptimal itu karena dia pembawa sifat. Iya. Itu bisa combine doang. Combine dua-duanya. Dan Nah, sering terus yang kayak gitu. dilanjutin lagi. Kalau memang ini minor, gimana cara nyembuhinnya? Kalau minor itu Makanya aku aja udah oke. Agar tidak drop lagi kondisinya jika talasemia minor ya nggak bisa. Bersyukurlah kamu bukan mayor. Udah. ini loh talasemia minor. Iya. Contohnya sehat-sehat, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kelihatan Nggak ada sehat. masalah. Yes. Oke. Jadi yang masalah itu cuman gennya aja. Tapi enggak loh, maksudnya aku ya tadi baru cerita Mas Stanley juga. Dulu kan kita atlet nih. Apalagi aku kompetisi di yang full body contact. Nah, setelah ngalamin ini baru realize kayaknya aku nggak punya pelatihku dulu bilang aku tuh punya potensi yang oke banget secara skill. Tapi problem aku adalah kalau ketemu lawan yang seimbang setelah berapa menit fokusku tuh susah. Fokus susah, otot gampang fatigue. Nah, setelah sekarang baru jangan-jangan Nyambung ya. ini problemnya. Makanya aku nggak bisa punya prestasi yang benar-benar on the top gitu loh. Karena Karena HB-nya nggak pernah normal. lawan Karena pembawa kecuali lawannya emang jauh di bawah masih bisa aku bully. Cuman kalau enggak, iya. Cuman kalau yang skillnya berimbang, udah pasti dengan modal yang sama, aku udah kalah modal gitu loh. Ya. Baru Iya. nyadar di situ kayak wah pantas aja ya Tapi untung. Zinedine Zidane aja tuh kalau di Google ya, Zinedine Zidane aja pembawa sifat loh. Iya, tapi kan dia teamwork gitu loh Iya. kalau bola. Kalau saya kan Iya. one on one combat. Nggak, cuman maksudnya kan artinya itu pembawa sifat itu nggak mempengaruhi kehidupan Kualitas, sama sekali, iya. kualitas hidup sama sekali. Bahkan ya kita dengan gaya hidup gitu kayak nggak percaya punya Jadi ya, makanya simptom yang bahaya itu. adalah kita nggak ada gejala apa-apa, kita nggak punya keluarga yang harus transfusi, tapi kok kita bisa punya anak thalassemia mayor gitu. Itu yang Iya, makanya harus makanya kan kita men-treat Screening. anak kita sesuai bagaimana kita di-treat. Ya. Patokannya itu, makanya itu yang bikin salah persepsi gimana
Salah ngerawatnya. Oke, lanjut. Lanjut ya, ini Kak adekku thalassemia beta minor, pernah HB drop sampai 6, terparah transfusi berkantong-kantong, sekarang lagi hamil 12 minggu, hamil aja sering pusing, gak hamil aja sering pusing, bahaya nggak ya buat bumil sama babynya? Oke, itu balik lagi, dia thalassemia minor dengan anemia defisiensi besi atau enggak? Mesti dicek lagi ya, Mesti karena dicek dia lagi. harus Karena kalau minor, transfusi ya juga. kalau minor kan sebenarnya nggak perlu transfusi, ya kan? benar-benar. Bisa Kalau balik dia sendiri. HB-nya sampai 6, mungkin dia ada ada kekurangan Minor zat plus besinya. kekurangan zat besi. Gitu. Jadi ya Oke. kalau zat besinya diberesin benar. Dan kalau dia lagi hamil, itu kan zat besi pasti Pasti kepake kepake kan. buat bikin Dan anak. iya, dan ferritin itu harus diperiksa, kalau memang rendah, dia defisiensi besi, ya diberesin besinya Nah, juga. cara naikin zat besi itu gimana dok? Minum zat besi atau diinfus zat besi. Oh gitu. Cek dulu Oke. ferritinnya. Nah ini ada lagi nanya, ibunya alfa minor, ayahnya Sebentar, beta minor. sorry. Ada lagi kemungkinan dia intermedia ya. Kan kita ada Oh, 3 kan. iya, Ada iya. mayor, minor, Ah. intermedia. Intermedia itu HB akan rendah kalau dia lagi sakit atau lagi hamil. Oh. oke. Tapi dia bisa balik normal kan? Bisa Maksudnya karena sendiri. normal. Ah. Dia HB-nya itu nggak pernah normal, tapi dia bisa balik normal. Jadi bisa bukan naik balik sendiri. normal tapi bisa recovery. Iya, misalnya dari 7 terus udah nggak sakit, dia udah naik 8, 9 gitu. Bisa balik lagi sendiri. Bisa naik Oke. sendiri. Oke, jadi antara kurang zat besi plus minor atau dia intermedia Iya. gitu. Oke. Terus ini ada lagi yang nanya, ayahnya alfa minor, ibunya alfa minor, ayahnya beta minor. Bisa nggak anaknya jadi thalassemia mayor? Enggak dong. Tergantung seberat apa. Oh, yang Alfa kurang minornya. alfa minor 1 gitu ya? Ya, kan Ah. kalau alfa kan 4. Empat, nah, Minornya tuh yang seberapa berat ya. Yang kurang 2 apa kurang kurang 3? 2 apa kurang 3 apa kurang 1. Nah, kalau Beta alfa kan itu kan 2. sebenarnya diperiksanya kan pakai analisa DNA. Oh. Jadi kalau di ibunya alfa, bapaknya alfa, ibunya beta, ya mungkin anaknya bisa alfa beta. tapi Tapi nggak nggak mayor. Alfa beta mayor. belum tentu mayor. Belum tentu mayor. nggak Belum tentu tentu mayor. mayor. Tapi bisa. Bisa. Oh, oke. Bisa aja kalau ini ternyata dapatnya yang alfa 2, terus yang ini betanya juga, terus ternyata dia kan kadang-kadang alfa tuh gabung sama Southeast Asian ovalocitosis. Apa itu? Ada lagi, jadi si darah merahnya itu bentuknya oval gitu loh. Oke. Jadi kelainan membran sel darah merah. Tapi kalau AB mayor itu solusinya sama, tetap transfusi. Dia akan ngaruhnya ke situ. Jadi genetik sama mayor, minor, intermedia dibedain ya. Kalau ini kan ada yang alfa, beta, HBE. Bahkan pasienku tuh ada yang alfa, beta, HBE. Wah, combo Genetiknya semuanya. combo, tapi dia intermedia. Makanya jangan disamain, oh alfa, beta, HBE itu pasti mayor karena dia dapat tiga-tiganya. Enggak. Oh, Dia butuh oke. transfusi apa enggak? Jadi kebutuhan transfusi itu balik lagi ke minor, intermedia atau mayor. Jadi nanti digabungin beta minor, beta HBE intermedia, bisa aja kayak gitu. Oke, Jadi itu oke. sesuatu Baik, yang digabungin. Lebih banyak dari yang Emang ada di banyak. otak saya. Udah banyak aku bilang ke kamu, ini ternyata alfa ini ada 4. Iya, maksudnya segala macam. kombinasinya Kombinasi itu juga banyak, jauh kan? lebih banyak. Bisa. Oke, baik. Dengan Oke, tokonya lanjut. juga. Ini ada ini udah pasti sih, aku juga udah tahu jawabannya. Saudaraku nggak tahu penyakitnya apa, cuman tiap bulan transfusi darah, nggak tahu transfusi badannya, kalau nggak transfusi badannya drop, katanya salah satu penyakit langka dan badannya pertumbuhannya kurang, warna kulitnya buluk. Tapi bukan buluk gimana gitu. Katanya dari berapa juta manusia hanya beberapa orang aja, dan di Indonesia aja katanya adanya gitu ya. Anemia, jadi anemia itu kan bisa karena talasemi. Yang paling sering itu talasemi. Tapi kan ada yang lain-lain lagi, anemia hipoplasi, anemia Diamond Black Fan, anemia yang lain-lain. Jadi Oke. benar-benar HB-nya doang yang rendah, tapi dia bukan talasemi. Tapi rendah itu Rendah itu karena si sel sumsum tulangnya itu nggak bisa memproduksi eritrosit secara normal. tapi dia butuh transfusi. Dia butuh transfusi. Tapi bukan Reguler. thalassemia. Tapi bukan talasemia. Reguler. Kalau talasemia itu kan dia bisa memproduksi, tapi Tapi nggak produksinya sempurna, keluarnya kurang salah. banyak. Compang-camping udah keluar ya kan pasti tinggal hancurnya gitu kan. Kalau ini Kalau ini mereka secara nggak diproduksi nggak keluar, namanya cuma apa, Dok? sedikit. Yaitu anemia hipoplasi, Oh, anemia. Jadi itu hipoplasi. butuh transfusi rutin juga. Iya, butuh transfusi rutin Oke. juga. Diamond Black Berarti- Fan anemia itu juga Berarti cara perawatannya sama kayak thalassemia. transfusi juga. Oh, kelas Kelas besi juga. besi juga, tapi Oh. dia nggak setinggi itu ferritinnya kayak thalassemia. Karena kan dia nggak butuh, Nggak produksi juga. dia kan nggak ada produksi. Kalau thalassemia itu kan dia produksi sendiri dikeluarin, juga. tapi sel darah merahnya hancur juga. Jadi kan dia sendiri ferritinnya udah tinggi, Udah tinggi. dapat dari transfusi darah Tambah makin tinggi banyak. lagi. Oh. Kalau ini kan mereka
dari sumsum tulangnya udah nggak produksi. Jadi kan sedikit Emang dong yang nggak ada. keluar. Emang nggak ada. Jadi yang hancur cuman Oksigennya aja. bukan yang hancur cuman darah darahnya dari yang aja. ditransfusiin aja kan. Oke. Yang bikin Oke. zat besinya naik tuh yang cuma Kalau dari kalau transfusi aja. talasemi darahnya sendiri, ferritinnya tuh ngaruh. Oke, Iya. oke. Oke, ini juga ada yang nanya, anakku juga kayak kis-kis. Waktu ditransfusi berapa kali tubuhnya respon, efek darahnya nggak cocok, pada resusnya sama A+. Tapi badannya menggigil dan berapa waktu malah efek gatal, bagaimana cara ngatasinnya? Dan sekarang malah jarak transfusinya lebih cepat. Nah itu yang mungkin ada hemolisisnya. Dia satu dia reaksi transfusi tipe 2 mungkin yang sedang. Terus habis itu dia ada hemolisisnya. Jadi harus dicari juga. Bisa juga talasemia dengan anemia hemolitik. Autoimun. Jadi ya itu kalau bisa kontes. Oh, ini harus kontes. Ya, anaknya umur 4 tahun 4 bulan masuk ICU, HB-nya 3, kemudian dokter nyuruh tes lab darah. Setelah 3 bulan transfusi darah 4 kantong, tapi setelah transfusi di bulan 4 itu anak saya sehat dan normal. Cuman anak saya jadi marah-marah. Apakah cek lab mesti saya lakukan? Karena menurut saya anak saya udah sehat. Iya tetap harus dicari tahu sih. Sebenarnya HB-nya 3 itu dari Karena mana? apa? Oke. Memang ada yang kadang-kadang ngedrop sendiri yang kita nggak tahu kenapa. Alasannya apa? Terus ternyata ntar dokternya beda jadi nggak tahu ceritanya yang kemarin gimana. Yang penting ya udah yang sekarang sehat tapi nanti kontrol aja lagi Kontrol lagi. untuk observasi. Ini ada lagi, 2 lagi dari Instagram. Ibu saya karena talasemia udah bertahun-tahun tiap bulan transfusi darah. Kalau enggak dia sakit dan gampang capek, lesu, dan mohon penjelasannya apakah keturunannya dan tanda-tandanya kayak gimana. Kalau ibunya talasemia mayor, bapaknya kan harus dicek berarti. Kalau dia bapaknya normal berarti anaknya semua membawa sifat. Oh, Tapi kan dengan fakta kalau anaknya nggak perlu transfusi harusnya Anaknya membawa sehat. sifat Iya, aja. Pak. benar Membawa aja sifat semua. aja. Iya, kalau salah satu orang tuanya mayor Udah pasti membawa sifat. dan anaknya nggak ada yang transfusi, itu pasti semuanya membawa sifat. Oh, ada penjelasan adakah keturunannya ya Kak? Iya, dia pada keturunannya kan. Iya lah. Jangan sampai dia menurunkan jadi talasemia mayor Iya, lagi. Makanya, nah kalau dia merit lagi, nah kamu yang harus hati-hati bukan ibumu. Iya. Oke. Ini ya, talasemia itu katanya menurunkan ke anak, berarti orang tuanya juga paham talasemia kan? Ya iyalah. Iya. Iya lah. Kalau nggak ada biangnya gimana ada anaknya? Emang dari yang lain. Makanya, kecuali biangnya beda, lalu kan ketahuan. Ada loh. Iya, pernah ada yang ketahuan ya. Anaknya Ketahuan, sehat-sehat aja, katanya bapak apa? Pas diperiksa, Pas diperiksa bapak mamanya DNA-nya nggak iya. Jeng-jeng. Iya. Oke. Oke dong, jangan kasih tahu ya dok. Gitu. Oh dia bilang jangan Jadi ketawa sebenarnya iya gitu. Soalnya mestinya kan Hmm. ibunya membawa sifat, suaminya normal. Tapi kok anaknya mayor? Nah, Oke. bapaknya siapa? Salah Udah sih, cari. Maminya ya berarti. Maminya Oke. ya. Maminya yang nggak tahu. Maminya yang bandel dong. Maminya maminya yang bandel. bandel. Iya. Iya, Nggak jangan mungkin kasih tahu ke bapaknya bapaknya yang maksudnya. Iya, jangan kasih tahu bapaknya. Kalau ini sebenarnya bukan anak bapaknya. Waduh, Serem ya. hidup memang kompleks ya. Luar biasa. Jadi ini ada ketahuan. lagi nih. Terakhir. Anakku Veriprox sirup nggak turun-turun, malah naik ke 3.000 ferritinnya. Masih 5 tahun. Kenapa ya Mbak? Cek dia sakit, ada infeksi telinga, gigi. Iya. Oh, Ada infeksi atau enggak? Ada infeksi Makanya apa mesti cek enggak? Cari infeksi dulu apa ada infeksi apa enggak. Jangan-jangan cek ferritinnya lagi pas sakit. Oke, bisa jadi. Atau ya dia nggak cocok sebenarnya sama ferritin, change aja ke Oh ya, Veriprox. nggak efek ya kayak kis-kis gitu, bisa nggak efek. Ya. Oke. Sejauh Banyak ini, sebab. ya yang lain udah terjawab sama video-video selanjutnya. Oke. Terima kasih. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ilmu-ilmunya, dokter. Terima kasih pas setengah 8. Nyambung Zoom. Langsung di meeting. Iya. Thank you so much buat Sama-sama. waktunya. Jangan kapok kalau kita tanya-tanya. Thank you Oh, no for worries. today. Hopefully ini bukan udah pasti bukan yang terakhir. Ya, pasti kita Kita akan ngobrol sering sama Dr. ketemu. Rudy. Kita Oke. nggak tahu meet in person lagi atau nanti ngobrol lagi by Zoom karena kita Zoom tempatnya beda. Instagram live juga bisa. Instagram. Atau Instagram live. Pokoknya kita akan terus update lah informasi karena banyak banget yang nanya ke kita. Mungkin karena kita yang speak out terus gampang di-reach kan sekarang. Jadi hopefully info-info yang akan kita share akan helpful buat kalian. Insya Allah. Amin. Ya karena kalau menurut netizen bilangnya
Iya, mami papinya Conan enak, ada koneksi langsung sama dokter, bisa tanya enak. Kalau kita ada apa-apa, lama jawabannya gitu. Anaknya udah keburu kenapa-napa gitu. Jadi ya kita Oke, untuk sebisa so next time kalau ada Michelle akan tanya lagi, kita mau ketemu dokter, mau tanya-tanya apa lagi, disimpan pertanyaannya, langsung tanya ya, jangan ke saya, ke ibu. Oke, thank you. Thank you.